Salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi di dalam kasih Tuhan. Kita akan mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini dengan tema berputar-putar. Saudara-saudara, berputar-putar memiliki pengertian dari Kamus Bahasa Indonesia adalah berbalik arah, berbelok, atau berputar pada porosnya seperti roda. Nah, jadi saya tidak berbicara tentang berputar-putar dalam pengertian secara umum, tetapi kita akan belajar bersama-sama tentang berputar-putar yang diajarkan oleh Alkitab. Nah, saudara-saudara, apa yang menyebabkan terjadinya seseorang dapat berputar-putar? Kita melihat Alkitab di dalam Keluaran pasal yang ke-13 ayat 17 dan ayat 18. Keluaran 13 ayat 17 dan ayat 18. Di sana dikatakan begini. Kita baca sama-sama. Saya mulai dari judul dan kita mulai baca ayat 17 dan 18. Allah menuntun umatnya. 2, 3. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju Laut Teberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Nah, saudara-saudara, sangat jelas di sana dikatakan bahwa kisah tentang bangsa Israel atau umat Israel. Hal yang mengakibatkan seseorang berputar-putar adalah dikatakan di dalam Alkitab bahwa diakibatkan oleh karena inisiatif Allah. Saudaraku, berputar-putar penyebab yang pertama adalah karena inisiatif Tuhan. Berbalik arah, berbelok. Alkitab tadi mengatakan bahwa bangsa Israel itu dikatakan bahwa mereka ketika Tuhan izinkan, mereka keluar, membawa mereka keluar dari Mesir, dikatakan bahwa Firaun membiarkan bangsa itu keluar dari Mesir, dan dikatakan dalam ayat 17 bahwa mereka berjalan sekalipun ada jalan yang paling dekat dikatakan, yaitu berjalan melalui jalan ke negeri orang Filistin. Sangat jelas. Ada jalan yang melalui ke negeri orang Filistin, itu jalan yang paling singkat. Bangsa Israel berjalan melalui jalan itu dan masuk ke tanah perjanjian. Namun Alkitab mengatakan dengan sangat jelas bahwa di dalam ayat 18, tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui apa? Jalan di padang gurun. Wow, sesuatu yang sangat luar biasa. Nah, secara logika kita berpikir begini. Kenapa Tuhan tidak langsung memimpin mereka melalui negeri orang Filistin? Karena tidak membutuhkan waktu yang begitu lama dan bangsa itu masuk tanah Kanaan dan kemudian menduduki tanah Kanaan itu. Tetapi kenapa di sini Allah berinisiatif untuk membawa mereka melalui jalan di padang gurun? Dikatakan bahwa mereka berputar-putar menuju ke Laut Teberau. Nah, saudara, dengan tujuan di situ sangat jelas di sana dikatakan bahwa dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Nah, saudara-saudara, di sini kita menemukan bahwa oleh karena inisiatif Allah, maka Dia menuntun bangsa itu melalui padang gurun untuk melihat bagaimana bangsa Israel ini, apakah mereka benar-benar terus mengandalkan Allah Israel, ataukah mereka nanti akan mengkhianati Allah Israel. Nah, saudara-saudara, di situ dikatakan bahwa mereka berputar-putar
melalui jalan di padang gurun. Dari satu tempat ke tempat yang lain. Tidak ada satu tempat yang enak karena padang gurun itu kering kerontang, gersang. Padang gurun itu tidak ada tanda-tanda kehidupan. Tetapi justru kenapa Tuhan membawa mereka berjalan di padang gurun. Padang gurun identik dengan masalah. Padang gurun identik dengan kesulitan. Padang gurun identik dengan penderitaan. Padang gurun identik dengan kesusahan. Padang gurun identik dengan sakit penyakit. Padang gurun identik dengan berbagai kesukaran, krisis, masalah yang dihadapi oleh setiap manusia pada saat-saat ini. Padang gurun juga berbicara tentang pandemi COVID-19. Padang gurun ini dilalui oleh semua orang. Namun kita melihat kisah tentang Alkitab. Bahwa di dalam kisah ini bangsa Israel, mereka dituntun oleh Allah berdasarkan kedaulatan Allah melewati padang gurun. Dan di situ Tuhan tahu bagaimana caranya menyelamatkan mereka. Bagaimana caranya untuk memelihara mereka. Bagaimana caranya untuk memberikan mereka makan. Bagaimana caranya untuk memberikan mereka minum. Dan disitulah Tuhan ingin melihat sebesar apa kualitas rohani daripada umat Israel yang menyembah kepada Allah Israel. Yaitu Allah Yahweh, Allah Yehova, Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Berkaitan dengan bagaimana inisiatif Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir melalui padang gurun, maka ketika kita kaitkan dengan kehidupan orang Kristen di zaman ini, kepada kehidupan orang percaya di zaman ini, seakan-akan kita ini berputar-putar. Seakan-akan kita tanpa tujuan. Hal ini disebabkan oleh karena Allah punya tujuan yang luar biasa. Supaya kita memiliki kualitas rohani yang benar-benar dewasa untuk hanya berpaut dan mengandalkan Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Di dalam Efesus pasal yang ke-6 kita lihat di sana. Efesus pasal yang ke-6. Efesus pasal yang ke-6. Ayat yang ke-10, di sana dikatakan, di dalam ayat 12 di sana dikatakan begini. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Nah, saudara, di situ dikatakan bahwa perjuangan kita bukan melawan darah dan daging seperti bangsa Israel. Jadi tadi saya katakan relevansinya kaitannya dengan orang Kristen yang dituntun oleh Tuhan di zaman ini. Seakan-akan melewati padang gurun. Tetapi ingat, kita berperang tidak seperti bangsa Israel yang berperang secara jasmania, secara darah dan daging. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa tetapi melawan pemerintah-pemerintah. Pemerintah di sini adalah pemimpin-pemimpin dari kuasa-kuasa kegelapan. Yaitulah si iblis dan antek-anteknya. Melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Melawan roh-roh jahat di udara. Jadi peperangan kita tidak secara kasat mata. Tidak bisa dilihat secara kasat mata. Tetapi di dalam alam roh, kita berperang secara rohania, secara spiritual. Artinya setiap hari kita diperhadapkan dengan peperangan rohani. Nah, saudara, itulah sebabnya Alkitab katakan bahwa di dalam ayat 13, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegak, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju jirakan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu, kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah.
Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Nah, saudara-saudara, perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan kuasa-kuasa jahat, melawan si iblis dan roh-roh jahat. Dan karena itu, orang Kristen harus memiliki kualitas rohani untuk mengenakan perlengkapan senjata Allah. Dikatakan berikat pinggangkan kebenaran, berbaju jerakan keadilan, berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Kenakanlah ketopong keselamatan. Pergunakanlah perisai iman, yaitulah pedang roh, firman Allah. Sangat jelas sekali. Jadi peperangan kita hari-hari ini adalah melawan keinginan daging kita, melawan iblis dan roh-roh jahat, melawan kondisi dan keadaan dunia yang menerpa kehidupan kita saat ini. Ada begitu banyak orang Kristen yang tanpa tujuan dalam kehidupannya. Umat Israel memiliki tujuan yang jelas, yaitu tujuannya adalah mereka berangkat keluar dari Mesir dan mereka menuju tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Begitu juga dengan kehidupan kekristenan. Kita gereja Tuhan, kita orang percaya, kita sementara berjalan melewati padang gurun, melewati banyak persoalan, melewati banyak masalah. Dan kita sementara memiliki tujuan yang jelas dan pasti, yaitu tanah air surgawi, tanah Kanaan surgawi, yaitulah langit baru dan bumi baru, kehidupan kekal selama-lamanya. Itulah sebabnya kalau sampai hari ini ada begitu banyak masalah yang kita hadapi, janganlah kita gentar dan janganlah kita takut. Karena itu bagaikan padang gurun yang sementara kita hadapi. Tapi kita terus berjalan dalam rancangan dan dalam kehendak Tuhan, supaya kita menjadi orang-orang yang berkemenangan. Di dalam kisah Keluaran pasal 13 ini dikatakan bahwa di dalam ayat 21 sampai 22 di sana bagaimana Tuhan berjalan di depan mereka dalam tiang api pada malam hari dan tiang awan pada siang hari. Sehingga apa? Sehingga mereka berjalan mengikuti tiang awan dan tiang api. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, firman Allah katakan di dalam Yesaya 41 ayat 10 di sana dikatakan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Luar biasa. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kondisi ini kita terus memiliki keyakinan yang kokoh bahwa Tuhan menolong kita. Haleluya.